Dibandingkan tahun kemarin banyak ikan kita yang sampai magel, tapi alhamdulillah periode tahun sekarang walaupun ada yang magel nggak terlalu banyak seperti tahun kemarin. Sama berusaha semua pihak itu berharap ya saling bisa mendapatkan keuntungan masing-masing, tidak bisa egois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Bagaimana untuk kabar kawan kesempatan kali ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan tidak bermasalah apa. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba berkunjung nih bersama teman-teman. Ini kita ada coba ikut sharing-sharing bagaimana untuk pembiakan atau peternakan ikan budidaya lele. Kita sebagai petani pemula ini kita mau coba lihat nih yang saat ini sudah cukup berkembang di sini. Ini kita sudah dimulai dari tahun 2010. Nanti kita coba sedikit bertanya-tanya. Kita sedikit bertanya apa bagaimana untuk perkembangannya yang sudah dilakukan, bagaimana mungkin ada motivasi ya buat kita ya sebagai pemula. Aku kalau program ini yang penting kelompok dibantuskan pemerintah sebenarnya karena kelompok bisa memanfaatkan secara hasilnya. Yang bermaksud Assalamualaikum Mas. Oke, dengan Mas siapa nih? Mas Prayitno. Oke, ini dari Mas Prayitno. Saya ini mau sedikit bertanya ya. Ini usaha lelenya ini dimulai tahun berapa? Mungkin bisa diceritakan ke kita ini. Kalau usaha lele secara pribadi sih dari tahun 2008 bagi saya. Cuman kalau kolam ini baru sekitar setengah bulan lah kurang lebihnya. Oke. Ini lebih cenderung ke bebitan dederan apa mungkin ini lebih cenderung ke apa nama yang konsumsian gitu? Bagaimana? Kalau ini yang sedang kita jalankan sih program konsumsian bioflok, walaupun biofloknya sekarang belum berjalan. Terus dari teman-teman juga kalau untuk lele bioflok katanya itu jarang yang sukses. Ini berarti untuk biofloknya perdana gitu? Ya kemungkinan kita praktek, cuman ya nggak semuanya, paling satu atau dua kolam buat menjalankan program. Karena dimulai udah cukup lama ya, mungkin kendala apa nih yang pertama kali mungkin dialami waktu awal-awal, mungkin ada mungkin bisa diceritakan ya. Kendala kadang-kadang di saat awal tebar berharap benih ya nyari lokasi yang terdekat kalau bisa. Kalau lokasi jauh lebih rentan, baiknya ya yang lebih dekat, karena resiko ikan stres itu kalau dekat ya mendingan dibandingkan yang jauh. Untuk pengalaman yang lain mungkin dulu pakai terpal seperti ini apa pakai kolam tanah ya, mungkin diceritakan. Kalau di dulu awal-awal pernah pakai kolam tanah, pernah, terus kolam terpal pernah, cuman kolam terpalnya bukan yang bolat, yang persegi, kotak, ya. Terus tanah di gali, terpalnya di bawah lah. Kemudian untuk profit ya, mungkin kan kita udah lama, mungkin ada profit yang sudah itu paling maksimal di berapa itu? Mungkin di pembibitannya apa mungkin di pembasarannya? Kalau secara keuntungan sama-sama sukses sih lebih baik di pijahan. Yang kedua di pendederan, itu dibandingkan konsumsi ya lebih menguntungkan di pendederan. Kalau mungkin bagi orang yang agak sibuk, di pendederan lebih menguntungkan dibandingkan konsumsi. Cuman kalau konsumsi memang waktunya memang nggak terlalu banyak kerja di konsumsian. Selama ini masih dengan berkelompok apa mungkin masih pribadi nih? Kalau kita udah berkelompok sih, ya
Kalau kelompok sih berdiri dari tahun 2010, walaupun beberapa tahun ya sempat vakum juga. Cuman kesininya kelompok ya rata-rata aktif, walaupun nggak setiap itu bisa budidaya, enggak, karena kadang-kadang ada terkendala di air, juga benih juga kadang-kadang ya. Untuk kompetitor mungkin di seputaran sini mungkin ada Mas, atau mungkin punya mitra juga ya? Mitra, karena ini biasanya kan banyak yang ikut budidaya juga, para petani-petani di sini. Maksudnya Teman-teman mungkin ada yang sama juga budidaya. ya teman-teman sih ya ada yang budidaya, ada entah itu anggota kelompok maupun apa dari teman-teman lain desa juga ada. Yang alhamdulillah dibandingkan tahun-tahun kemarin sih ya, saya lihat di teman-teman sudah ada perkembangan baik lah dibandingkan pengalaman-pengalaman yang lalu. Kemudian untuk prospek ke depan mungkin ini apakah memang permintaan kita masih cukup mencukupi, atau mungkin sebenarnya permintaan banyak tapi stok kita masih sedikit, gimana? Biasanya kadang-kadang gini, kalau permintaan luar kota sebenarnya banyak, cuman kadang-kadang petani kita memang belum bisa memenuhi kuota-kuota permintaan yang dari luar kota. Makanya kadang-kadang ikan sedikit penjualannya agak susah, tapi di saat ikan banyak penjualannya lebih mudah dibandingkan ikan sedikit. Oke. Oh ya, mungkin ada saran Pak ini buat ini mungkin para pemula atau yang saat ini juga kepengen budidaya ya, mungkin karena awal-awal ya mungkin buat hiburan, tapi kira-kira ada hasilnya bagaimana? Mungkin ada saran mungkin buat teman-teman yang ingin memulai budidaya seperti ini. Yang jelas kalau bagi pemula sih saran saya jangan langsung partai besar, lebih baik pelihara misalkan ikan 500 atau 1000, cuman diamatin yang benar-benar dari sesuatu yang kecil. Kadang-kadang yang namanya usaha ada untung ada rugi, di saat untung terus berlanjut bisa dibesarkan, tapi di saat ada kerugian toh dananya belum besar, kerugiannya juga sedikit. Dan menurut saya itu lebih baik dibandingkan langsung partai besar di saat kerugian ya kadang-kadang ya kerasa banget sih. Jadi kita belajar yang namanya budidaya itu butuh proses juga, ya belajar dari yang terpenting bagaimana caranya budidaya dari yang skala kecil, kalau memang sudah berhasil ya tingkatan ke yang besar. Kemudian untuk pemasaran sendiri bagaimana untuk selama ini? Pemasaran selama ini sih setiap tahunnya kita evaluasi, dibandingkan contoh dibandingkan tahun kemarin banyak ikan kita yang sampai magel, tapi alhamdulillah periode tahun sekarang walaupun ada yang magel nggak terlalu banyak seperti tahun kemarin, ya agak lumayan lancar dibandingkan tahun kemarin. Dan untuk tebaran sampai berapa Mas ini? Berapa ribu nih sekali tebar ya? Kalau ini sih satu kolam itu 2.500, ada 8 kolam berarti ya 20.000. 20.000. Kok Di awal-awal mungkin pernah mengalami kerugian, itu bagaimana? ya yang namanya usaha kadang-kala di saat kita salah juga, mungkin entah itu dari benih atau dari apa. Makanya kalau benih ya lebih baik dari tempat terdekat, menghindari yang namanya ikan stres. Kegagalan kadang-kala ada, resiko kematian juga ada. Itu apa, usaha yang pertama kalau bisa sih ya benih di saat masuk walaupun ada angka kematian ya yang wajar,
Kalau terlalu banyak biasanya udah kelihatan kerugiannya di awal-awal. Untuk lokasinya di mana ini Mas tepatnya ini? Lokasi di Desa Selinga RT 5 RW 6. Oke. Terus kalau mungkin ada yang ingin belajar bisa ke sini Mas. Ya, kita paling bisanya tukar pengalaman kita selama ini bisa kita berikan kepada yang mau belajar. Cuman bagi saya pribadi sih memang walaupun udah lama di dunia perikanan, cuman ya belum sukses. Tapi pengalaman pahit manis memang udah banyak. Ya mungkin ada yang terdekat ini, mungkin ada kepingin beli bibit juga di sini sangat tersedia ya. Ya Kesediaan bibit bagaimana? yang sering sih ada. Cuman kalau musim kemarau biasanya memang benih agak susah juga sih. Di saat bulan Juli Agustus biasanya itu kan yang siap bijak memang agak jarang, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas, ini sharing-sharingnya, mungkin kapan-kapan saya kesini lagi atau gimana kita mau bertanya, mungkin diperbolehkan di sini apa enggak ini? Insya Allah kita siap dan diperbolehkan. Di saat kita punya waktu ya insya Allah siap. Oke, untuk terakhir ini silakan untuk pesan ya mungkin para pembudidaya ini bagaimana? Yang jelas kalau pembudidaya itu kita harus mempunyai hubungan yang baik, entah itu ke misalkan pemijah, ke pendeder, ke konsumsi maupun bakul, itu semuanya dan pihak pakan sebisa mungkin kita menjalin hubungan yang baik seperti hubungan secara keluarga lah. Dengan adanya sistem hubungan yang baik, makanya sama-sama berusaha, semua pihak itu berharap ya saling bisa mendapatkan keuntungan masing-masing, tidak bisa egois. Baik, terima kasih Mas untuk kesempatannya sore hari ini. Untuk semuanya yang kita tanyakan, mudah-mudahan nanti banyak manfaatnya. Buat kayak kita ini sangat bermanfaat karena ini masih pemula ya. Terima kasih kembali, mudah-mudahan semakin sukses ke depan. Amin. Sama-sama ya. Kami juga ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan kita ngobrol-ngobrol lah ya, tukar pengalaman. Oke. Demikian tadi kita sudah sedikit sharing, ini tambahan motivasi ya. Jadi memang usaha itu ya usaha instan ya. Kita perlu belajar setiap hari ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Tetap semangat berusaha dan semangat berbudaya. Jumpa lagi kapan-kapan. Assalamualaikum.